Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadan Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran sosiologi, yaitu masuk pada KD2 atau masalah sosial, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan KD pertama, yaitu adalah kelompok sosial. Kelompok sosial itu ada beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian, kemudian ciri dan syarat, kemudian proses pembentukan kelompok sosial, ada klasifikasi dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu? Pasti di dalam bermasyarakat, di dalam kita berteman atau kita berkeluarga, pasti ada aja yang namanya masalah terkait besar atau kecilnya itu. Kemudian maka dari itu kita akan membahas sedikit banyak lah terkait dengan masalah sosial. Jadi masalah sosial itu sebenarnya apa? Masalah sosial itu merupakan akibat interaksi atau akibat adanya interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian interaksi sosial ini berkisar pada nilai atau adat istiadat atau norma, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang disosiatif. Paling gampang ketika kita menggambarkan tentang masalah sosial adalah dalam suatu komunitas itu tidak adanya atau tidak ada atau kurang menaati peraturan dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan juga sebagai masalah sosial. Karena apa? Karena di dalam komunitas itu sendiri, karena di dalam masyarakat itu sendiri ada yang namanya nilai dan norma. Di dalam situ ketika tidak menaati nilai dan norma atau tidak sesuai dengan adat istiadat, itu bisa menjadikan masalah sosial. Pengertian masalah sosial sendiri menurut Sujono Sukanto adalah masalah sosial itu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Kemudian ada beberapa teori terkait dengan masalah sosial, yaitu ada 3. Yang pertama adalah teori fungsionalisme, yang kedua adalah teori konflik, dan yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Apa sih ketiga teori itu? Yang pertama ada teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, setiap bagian dari masyarakat pasti memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya lembaga keluarga, ia memiliki fungsi untuk membesarkan anak, mendidik anak, dan lain sebagainya. Jadi setiap lembaga-lembaga di dalam masyarakat atau apapun itu pasti mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, mempunyai kayak seakan-akan tugas-tugasnya tersendiri. Keluarga itu membesarkan anak, mendidik anak, kemudian nanti sebagai guru itu mengajarkan karakter, mengajarkan sopan santun, mengajarkan tentang berakhlak yang baik dan lain sebagainya. Ya seperti itu adalah jadi di dalam masyarakat itu pasti kelompok-kelompok sosial atau apapun itu memiliki peranan masing-masing, memiliki fungsinya masing-masing. Yang kedua ada teori konflik. Teori konflik memandang bahwa masyarakat merupakan arena di mana antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling berebut, misalnya berebut kekuasaan. Jadi di dalam teori konflik itu sendiri itu digambarkan seperti orang yang sedang berebut kekuasaan atau seperti ini. Bagi golongan atau teori di dalam teori fungsional, kita balik lagi ke tadi, teori fungsional, keanekaragaman yang ada di Indonesia, karena Indonesia kan selalu dengan keanekaragaman yang baik, keanekaragaman yang banyak sekali, kemudian ada berbagai bahasa, berbagai budaya, berbagai seni dan lain sebagainya. Di dalam teori fungsionalisme itu sendiri, bahwa keanekaragaman jika dikelola dengan baik maka akan membentuk suatu kekuatan bangsa yang kemudian memunculkan suatu integritas atau suatu integrasi di bangsa itu sendiri. Tapi sebaliknya, pada golongan atau teori konflik itu sendiri, konflik memandang bahwa keanekaragaman bangsa itu mengandung perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itulah
yang merupakan pemicu dari sebuah konflik. Kalau berdasarkan teori Karl Marx atau Marxisme gitu, melihat konflik sosial itu terjadi karena ketidaksetaraan ekonomi. Jadi pada masa Karl Marx itu di mana ada kaum borjuis dan juga kaum proletar, di mana kaum borjuis itu merupakan kaum pemilik modal yang membayar kaum buruh atau kaum pekerja atau kaum proletar dengan gaji yang kecil. Nah, dari situlah kemudian muncullah masalah sosial seperti kemiskinan. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolik antara individu yang tidak memiliki masalah sosial dan individu yang memiliki masalah sosial. Interaksi menjadi tidak menyenangkan karena kedua pihak menganggap perilaku masing-masing tidak bersahabat. Dalam teori ini terdapat dua pandangan terhadap masalah sosial. Yang pertama, adanya teori labeling, yaitu kondisi sosial kelompok atau masyarakat tertentu yang dianggap bermasalah. Jadi ketika paling gampang dalam teori labeling itu orang yang memiliki tato. Orang yang memiliki tato itu selalu dipandang buruk karena memang sudah dasarnya masyarakat itu mengecap atau melabel bahwa orang yang bertato itu adalah orang-orang penjahat, orang-orang kriminal. Padahal belum tentu. Yang kedua adalah teori konstruksionisme sosial, yaitu melihat individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial, mengkonstruksi realitas secara sosial. Oleh karena itu, masalah sosial juga merupakan konstruksi manusia. Kemudian ada faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomis. Faktor ini biasa dikaitkan dengan pendapatan individu yang mengacu pada kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, maupun pendidikan dapat mendorong munculnya masalah sosial dalam lingkungannya. Masalah yang disebabkan oleh faktor ekonomis antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Karena banyak dengan masalah faktor ekonomi dengan dalih yang penting kita makan, yang penting kita bisa hidup dan lain sebagainya, orang bisa cenderung juga melakukan tindakan kriminal kayak seperti pencurian atau apapun kayak gitu. Kemudian ada yang kedua, ada faktor biologis. Faktor biologis disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis dalam masyarakat. Kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan susahnya akses pendidikan maupun ekonomi juga menjadi faktor pendukung terjadinya masalah sosial dalam masyarakat karena faktor biologis. Masalah sosial yang muncul seperti gizi buruk, virus penyakit baru, maupun penyakit menular. Penyakit menular dapat menjadi sebuah masalah sosial ketika penyakit tersebut sudah menular di suatu masyarakat atau suatu wilayah, seperti wabah Ebola, HIV, malaria, atau yang paling saat ini adalah virus yang saat ini sedang kita hadapi adalah pandemi COVID-19, di mana virus itu menyebar dengan cepat dan lain sebagainya. Untuk itu kita lewat telekonferensi ini atau kita lewat video-video ini untuk kita mencegah keramaian. Itu adalah salah satu juga dampak dari faktor biologis itu. Yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu berhubungan dengan pola pikir masyarakat atau anggota masyarakat yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sosial. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor psikologis dapat mudah terjadi apabila psikologis atau masyarakatnya sangat lemah. Faktor ini juga muncul ketika beban hidup dirasa sangat berat bagi golongan masyarakat atau masyarakat secara umum, seperti menumpuknya pekerjaan yang menimbulkan stres sehingga dapat memicu luapan emosi yang berakibat munculnya konflik antara anggota masyarakat. Masalah yang timbul dari faktor psikologis seperti ini adalah ketika kayak bunuh diri
kayak bunuh diri itu kan bisa menyebabkan masalah sosial itu sendiri karena dari faktor psikologisnya orang atau sekelompok orang atau apapun itu. Kemudian disorganisasi jiwa dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan, itu juga termasuk dalam masalah sosial dengan dari faktor psikologis. Kemudian yang terakhir ada faktor kebudayaan. Perkembangan kebudayaan itu pasti banyak yang bilang adalah hal baik, membawa dampak positif dan sebagainya. Tapi justru perkembangan kebudayaan itu juga salah satu faktor penyebab masalah sosial. Jadi nggak semuanya itu perkembangan kebudayaan itu baik, tapi juga nggak semuanya perkembangan dari kebudayaan itu juga buruk. Tapi faktor perkembangan atau faktor kebudayaan inilah itu bisa memunculkan masalah sosial. Kenapa? Karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial yang diakibatkan oleh adanya perubahan sosial dan pola pengertian masyarakat multikultural. Hal ini gini bisa jadi trauma, kayak kita nggak siap terkait dengan perkembangan kebudayaan ini. Itu bisa menyebabkan seperti perceraian, kejahatan, kayak kenakalan remaja atau konflik keagamaan dan lain sebagainya. Karena kita beri contoh paling simpel adalah teknologi atau sekarang adalah handphone, gadget dan lain sebagainya, itu sangat masuknya itu sangat cepat, perkembangannya itu sangat cepat, dimana kita bisa lihat video apapun lewat YouTube lah, lewat internet atau apapun kayak gitu. Kenapa? Karena di era globalisasi ini juga orang cenderung bisa bertukar budaya. Kalau memang tidak siap tentang atau tidak mempunyai integritas dirinya atau nggak punya karakter, nggak punya jati diri bangsa, ia akan terpontang-panting, dan itulah yang bisa menyebabkan anak muda atau siapapun itu bisa menjadi kayak nanti ikut budaya saya tapi tidak bisa untuk menyaringnya. Karena apapun itu baiknya adalah ketika kita sharing atau kita saring dulu sebelum sharing, karena mau bagaimanapun kita juga punya budaya yang sangat kental dan sangat berbudaya juga. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.